Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 8 November 2021 dalam pekan ke-32 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 7 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan pemahaman kepada para muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia saat itu tentang dinamika dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berkomunitas, dalam sebuah persekutuan. Ada beberapa dinamika yang pasti akan dialami oleh siapapun, oleh para muridnya dan para pengikutnya saat itu, dan juga oleh kita sekalian yang percaya kepada Yesus saat ini. Yang pertama, Yesus tegaskan bahwa akan ada penyesatan. Kok bisa jadi? Ya bisa. Dalam kebersamaan, dalam komunitas, dalam persekutuan akan terjadi interaksi, saling pengaruh-mempengaruhi, tidak saja untuk hal-hal yang baik dan benar, tapi juga untuk hal-hal yang kurang baik. Akan terjadi penyesatan, artinya ada orang yang dengan sengaja membawa dan mempengaruhi orang lain yang ada dalam kehidupan bersama itu ke jalan-jalan yang tidak baik, kepada sebuah cara hidup yang kurang bagus, yang tidak berkenan pada Allah dan sesama. Karena itu, Yesus menegaskan kepada para muridnya dan orang yang mengikuti dia saat itu supaya jaga diri agar tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Dinamika yang lain adalah Yesus mengajak para muridnya dan orang yang mengikuti dia yang hidup dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah persekutuan, untuk berani menegur saudaranya yang berbuat dosa. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan, kalau dalam sebuah persekutuan ada saudaramu yang berdosa terhadapmu dan dia kemudian sangat menyesali dan datang mohon pengampunan, kamu harus mengampuni saudaramu itu. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira apa yang dikatakan Yesus 2000 tahun yang lalu itu kepada para muridnya dan orang yang mengikuti dia saat itu masih sangat relevan untuk kita saat ini. Karena kita juga ada dalam sebuah kebersamaan, dalam komunitas, dalam masyarakat misalnya, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki. Dan pasti ada interaksi di antara kita, pengaruh mempengaruhi. Sekali lagi, tidak saja untuk hal-hal yang baik, tapi juga untuk hal-hal yang kurang baik. Juga dalam kehidupan bersama, pasti ada orang yang hidupnya baik, hidupnya pantas, layak, berkenan pada Allah dan sesama, atau hidupnya sesuai dengan ajaran Tuhan. Tapi ada juga yang hidupnya tidak sesuai dengan harapan banyak orang, apalagi dengan kehendak Tuhan sendiri. Atau tegasnya, ada juga orang-orang yang berdosa. Siapa itu? Ya, saudara-saudari kita yang hidup bersama dengan kita. Dan Yesus minta supaya kita berani menegur saudara-saudara kita yang berbuat dosa. Saudari dan saudara yang terkasih, itu menurut saya tantangan yang paling berat. Salah satu tantangan yang paling berat dalam kehidupan bersama. Apalagi kalau yang berbuat dosa itu adalah rekan kita, sesama kita yang kita kenal.
kawan baik kita, kawan akrab kita, sahabat dekat kita. Kalau kepada musuh kita misalnya, kalau musuh kita melakukan kesalahan, kita pasti berani menegur, bahkan kita mengkritisi. Terlebih dalam koridor politik misalnya, orang akan menghabisi apa yang jahat yang dia ketahui tentang lawan politiknya. Mungkin kita juga terpengaruh sih untuk menghabisi orang-orang yang kita anggap tidak cocok dengan kita. Ketika kita tahu bahwa dia berdosa dan bersalah, kita akan habisi, kita akan kritisi sampai ke akar-akarnya. Namun ketika yang berbuat dosa itu adalah teman kita sendiri, teman akrab kita, satu kelompok, satu paham, satu pikiran, satu marga, mungkin satu agama, mungkin satu aliran, dan lain sebagainya. Di sana kita menjadi sangat sulit untuk menegur, dan kita membiarkan orang itu hidup dalam situasi dosanya. Bahkan kita juga cenderung untuk tutup mata, tutup telinga terhadap saudara kita yang akrab dengan kita, yang sesungguhnya melakukan kesalahan dan dosa. Bahkan kita tidak malu mensupport dia untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu misalnya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus realistis dan kita harus tegas. Kita boleh bersahabat, boleh berteman, tetapi sahabat atau teman itu melakukan dosa dan kesalahan, Yesus minta kita untuk menegurnya, tentu dengan cara yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, itu tantangan bagi kita. Berani tidak kita melakukan seperti itu? Saudari dan saudara yang terkasih, untuk bisa melakukan, misalnya menegur orang yang bersalah, yang berdosa, terlebih orang yang melakukan dosa itu adalah sahabat dan teman kita. Kita perlu sebuah iman yang kuat. Rasul Yesus dalam bacaan Injil, ketika mendengar penjelasan Yesus tentang dinamika kehidupan bersama, termasuk mesti menegur saudara yang berdosa dan juga memberikan pengampunan saudara yang melakukan kesalahan terhadap kita. Para rasul sudah mulai melihat betapa sulitnya. Karena itu mereka minta kepada Yesus supaya menambahkan iman kepada mereka. Dengan kata lain, membutuhkan iman yang kuat, yang kokoh. Saudari dan saudara yang terkasih, iman yang kokoh dan kuat baru bisa dimiliki oleh siapapun, oleh saya dan Anda, oleh kita. Kalau kita selalu mau mencari dan mencari setiap saat, setiap hari, setiap detik, kita mau mencari kebijaksanaan, kita mau mencari Tuhan dan kehendaknya, lalu melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan oleh kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama hari ini. Sejauh kita mau mencari dan mencari Tuhan dalam kehidupan kita, menemukan Tuhan, mencari kebijaksanaan dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, kita akan terus bertumbuh dalam iman. Dan hanya orang yang bertumbuh dalam iman yang kokoh, orang yang seperti itu akan melihatnya secara objektif. Sahabat kenalan kalau memang salah akan ditegur. Musuh sekalipun kalau memang baik dan benar akan dipuji. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita juga mau berdoa seperti para rasul dalam bacaan Injil. Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Tuhan memberkati.